Seruan suara jangkrik pun terdengar sangat merdu, bagaikan alunan musik yang memecah keheningan malam, dan angin malam pun berhembus menembus sela-sela jendela rumah. Dan terlihat pula gemerlapnya bintang menghiasi langit yang merubah kepolosan tanpa corak berubah menjadi indah bagaikan semua ciptaan Tuhan. Terlihat pula rembulan yang menampakkan wujudnya dengan sempurna, yang itu artinya malam ini tepat malam purnama. Rembulan itu pun menyinari bumi ini, bagaikan Tuhan menyinari hati kita yang seakan-akan menutupi semua kenistaan. Di malam hari yang gelap dan sunyi, terlihat sosok seorang wanita sedang berdiri termangu di depan pintu rumahnya. Dan terlihat jelas dari ekspresi raut wajahnya menampakkan kekalutan yang sedang ia rasakan. Dan terlihat pula dari ekspresi wajahnya itu pun banyak sekali masalah yang berkecamuk di dalam pikirannya. Wanita itu bernama Putri Arumsari. Ia biasa disebut dengan sebutan nama Putri. Putri adalah sosok seorang gadis yang cantik jelita. Namun kecantikan dan kesuciannya Putri harus hilang dan hancur ketika Putri masih duduk di sekolah SMA. Saat itu Putri sedang jatuh cinta pada sosok seorang pemuda yang sangat tampan. Ia bernama Joko. Saat itu Putri memang tergila-gila pada Joko dan sanggup melakukan apapun demi dirinya. Sampai suatu ketika Joko pun merenggut kesuciannya dan membuatnya hamil terlebih dahulu. Namun Joko tak mau bertanggung jawab dengan alasan masih terlalu muda dan masih ingin melanjutkan sekolah. Joko pun tak ambil pusing. Joko itu memberikan solusi-solusi terhadap Putri untuk menggugurkan kandungannya. Demi Joko, apa saja Putri lakukan. Akhirnya Putri pun menggugurkan kandungannya yang masih berusia 2 bulan itu. Selanjutnya setelah Putri itu menggugurkan kandungannya, Putri dan Joko pun sering melakukan hubungan yang terlarang, sehingga Putri hamil kembali dan menggugurkannya kembali. Semua rahasia itu tak seorang pun yang tahu, termasuk keluarganya. Sampai di akhir sekolah SMA, saat kelulusan sekolah, Putri pun mengatakan kepada Joko bahwa Putri hamil kembali dan ingin Putri segera dinikahi dan Joko bertanggung jawab atas kehamilannya. "Jok, aku hamil lagi, Jok. Kamu harus bertanggung jawab. Ini yang sudah ketiga kalinya loh, Jok," ucap Putri kepada si Joko. Tapi Put, aku masih ingin melanjutkan sekolah, Put. Nanti kalau ayahku tahu aku bisa dimarahi habis-habisan, Put. "Ya ndak bisa, kamu harus bertanggung jawab pokoknya. Mau nggak mau kamu harus bertanggung jawab. Ini yang sudah ketiga kalinya. Aku nggak mau kalau suruh gugurin lagi, Jok. Kamu harus bertanggung jawab," ucap Putri penuh isak tangis kepada Joko itu. "Ya sudah, tenang sayang, tenang. Tenang, nanti aku akan menikahimu," rayu Joko kepada Putri. Ketika Putri mendengarkan apa yang disampaikan oleh Joko bahwa Joko akan bertanggung jawab atas kehamilannya itu, Putri pun merasa sangat bahagia. Di situ Putri pun bergelayut manja terhadap Joko. Hari demi hari pun berlalu dilewati oleh Putri dan Joko hingga saatnya waktu yang dinanti-nantikan telah tiba. Di hari pernikahan Putri dengan Joko, awalnya kedua orang tua Putri sangat terkejut ketika mendengarkan ucapan Putri bahwa Putri ingin menikah. Ya tentu, karena Putri saat itu masih sangat muda dan baru saja lulus sekolah SMA. Tapi Putri pun menjelaskan semuanya kepada kedua orang tuanya bahwa Putri telah hamil di luar nikah. Mereka pun sangat marah mendengar penjelasan Putri. Tapi Putri pun merayu kedua orang tuanya hingga akhirnya kedua orang tuanya itu pun mengalah dan merestui pernikahan ini. Tak banyak orang yang menghadiri pernikahan Putri, hanya orang-orang terdekat saja. Kami hanya menikah siri karena usia kami yang masih sangat muda dan ditolak oleh KUA. Sudah hampir 2 jam, Joko tak kunjung datang.
penghulu sudah sangat gelisah dan akan segera pulang. Namun aku menahannya agar mau menunggu sekitar setengah jam lagi. Dengan gelisah Putri menunggu kedatangan Joko. Berkali-kali diteleponnya, tapi ponselnya tak aktif juga. Lalu Putri pun meminta bantuan salah satu tetangga untuk menjemput Joko ke rumahnya. Selang beberapa menit kemudian, tetangga Putri pun mengatakan bahwa seluruh keluarga Joko telah pindah ke Jakarta 2 hari yang lalu. Ternyata Joko telah menipunya. Seketika dunia pun berputar 190 derajat. Putri pun merasakan tubuhnya melayang dan kemudian gelap gulita. Sejak saat itulah Putri tak pernah lagi bertemu dengan Joko, dan juga Putri pun tak pernah menikah dengan siapapun. Ternyata dunia tak selebar daun kelor. Setelah beberapa tahun berlalu, Putri kembali dipertemukan dengan Joko. Pertemuan pertama Putri dengan Joko di sebuah restoran, yang mana Putri adalah seorang kasir di restoran tersebut. Sejak saat itulah Joko sering sekali mampir di restoran tempat Putri bekerja. Restoran yang berada di pinggir sungai itu yang memiliki keindahan tersendiri bagi mereka yang mampir ke tempat itu. Ternyata Joko sudah menikah dan memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Joko kembali ke kota ini dengan alasan bahwa di kota ini ia dijanjikan kesuksesan bagi mereka yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Sejak pertemuan itulah dendam masa laluku kembali terkuak, di mana Putri akan membalaskan dendam itu terhadap Joko. Ya tentu, dendam yang membara yang dirasakan oleh Putri itu ketika Putri itu mengingat masa lalu di mana pernikahannya gagal akibat ditipu oleh Joko. Selain ditipu pernikahan Joko itu, sakit jantung ayah Putri pun kambuh dan ayahnya Putri sempat dirawat di ICU selama 3 hari. Dan setelah itulah ayahnya meninggalkan keluarga Putri untuk selama-lamanya. Semenjak ayahnya Putri meninggal, adiknya yang bernama Aris jadi ikut berhenti dari sekolah karena ibunya tak mampu untuk membiayai sekolah adiknya itu. Sedangkan Putri sendiri tidak melanjutkan sekolah karena dalam keadaan hamil. Aris, adiknya, memutuskan untuk membantu ibu mencari nafkah. Dia bekerja sebagai pemulung walau pendapatan perharinya hanya 10-15 ribu rupiah. Malang tak bisa ditolak. Untung tak dapat diraih. Baru 2 hari bekerja sebagai pemulung, dia mengalami kecelakaan maut yang merenggut nyawanya sehingga adiknya pun meninggal dunia. Saat Aris menyeberang jalan, sebuah truk menghantam tubuhnya. Tubuh Aris pun terpental dan ia pun harus meninggal di tempat untuk selama-lamanya. Mendengar Aris meninggal kecelakaan, ibu sangat shock, terlebih saat melihat jasad Aris yang terbujur kaku di rumah sakit dengan tubuh yang tidak sempurna. Wajah Aris sebagian hancur, tangan dan kakinya patah, sebagian jarinya ada yang hilang, bola matanya pun yang sebelah kiri hilang entah kemana dan hampir seluruh giginya lepas. Putri tak bisa membayangkan betapa sakitnya kematian Aris. Ibu sangat histeris dan menyebabnya depresi hingga akhirnya ibu pun menjadi orang gila. Melihat keadaan keluarga seperti ini hampir saja Putri pun ikut stres, tapi karena Putri teringat dengan kondisi ibu, segera Putri pun bangkitkan semangatnya. Ini semua gara-gara kamu, Joko. Kumam Putri lirih kepada kebencian. Mulai saat itulah dendam ini terus tumbuh dengan subur. Sedangkan yang menabrak Aris, dia menyerahkan diri ke kantor polisi. Atas kematian Aris, kami mendapatkan santunan dari asuransi jiwa sebesar 35 juta dan juga mendapatkan santunan dari perusahaan yang menabrak Aris sebesar 50 juta. Dengan uang santunan itulah Putri membuka usaha kecil-kecilan di depan rumah peninggalan ayahnya itu dan merawat ibu yang mengalami gangguan kejiwaan memasuki fase kehamilan yang ke-8 bulan.
membuat Putri sangat sulit menjalani hidup. Selain usia kandungan yang sudah hampir melahirkan, Putri juga harus merawat ibu yang mana kadang-kadang dia mengamuk tanpa terkendali. Sedangkan kehamilan Putri yang sudah 8 bulan itu tidak mengalami kemajuan. Perut Putri tidak terlihat seperti orang yang sedang hamil. Saat diperiksakan, kata bidan bayinya Putri kekurangan asupan makanan yang bergizi. Itulah sebabnya bayi dalam kandungan Putri sangat kecil. Berbagai bisikan menghasut ke dalam otak Putri, ingin rasanya Putri mengakhiri hidup ini. Putri pun merasa tidak kuat dengan takdir yang ia jalani saat ini. Namun di sisi lain, Putri tak ingin kalah dengan takdir. Putri pun harus menaklukkan takdir yang sudah membuatnya seperti ini. Ya, takdir itu adalah Joko yang telah membuatnya menderita seperti ini. Putri pun berjanji akan mengejar Joko sampai kemanapun dan harus terbalaskan dendamnya ini. Karena merasa tertekan itulah akhirnya Putri pun melahirkan sosok seorang bayi perempuan tanpa bantuan siapapun. Bayi itu sangat kecil dan mungil, mungkin itulah yang dimaksud bidan. Dan bayinya Putri pun kekurangan gizi. Tapi walau bagaimanapun Putri tetap merawatnya dengan telaten. Bayi itu pun diberi nama oleh Putri dengan nama Dewi. Semangat ini terus membara. Walaupun Putri harus merawat seorang bayi yang kekurangan gizi dan seorang ibu yang memiliki gangguan kejiwaan. Hari demi hari pun berlalu. Siang mulai berganti sore dan sore pun mulai berganti malam. Dendam Putri tetap masih membara, ingin membalaskan dendam terhadap Joko. Hingga suatu ketika Putri pun karena rasa dendam yang sangat membara yang memenuhi hati Putri, Putri pun memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu temannya. Ya, teman Putri itu bernama Angel. Angel itu adalah sosok seseorang gadis yang cantik jelita. Ia adalah teman kerja, satu tempat kerja bersama Putri. Angel itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Ya, kebiasaan Angel yang biasa dilakukan olehnya itu adalah datang ke rumah dukun-dukun yang ada. Di mana tujuan Angel mendatangi rumah sang dukun itu untuk mempercantik diri dan memikat hati seseorang laki-laki sehingga laki-laki itu mau membokingnya dan memberikan banyak uang kepada Angel. Di sini Putri pun merasa sangat penasaran terhadap Angel dan pada akhirnya Putri pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Angel. "Hei Angel, kamu kok cantik banget Angel?" tanya Putri kepada Angel. "Hah, kamu itu Put. Ya namanya juga wanita Put. Kira-kira gimana sih Angel caranya bisa cantik sepertimu?" "Gampang Put, kita tinggal pakai make up yang mahal aja kita bisa cantik kok Put. Tapi yang aku tanyakan itu selain memang kecantikannya, aku tuh heran sama kamu itu Angel. Kamu itu kalau masih jejer sama cewek-cewek lain ya, terlihat paling mempesona di antara yang lain loh Angel. Kira-kira apa yang kamu lakukan Angel?" tanya Putri kepada Angel penuh dengan penasaran itu. "Kamu itu ngarang. Kamu pengen seperti saya?" jawab Angel yang kujawab dengan anggukan kecil itu. "Ya kalau kamu mau, nanti aku bawa ke sana, gimana?" jawab Angel kembali. "Iya deh, aku mau. Cuman aku tuh maunya bukan tentang masalah susuk pemikat seperti yang kamu lakukan Angel. Kira-kira orang yang membuatmu seperti itu bisa ndak membuat orang itu mati secara perlahan-lahan merasakan sakit yang luar biasa Angel?" tanya Putri kepada Angel. Angel pun terkejut dan kaget mendengarkan apa yang disampaikan oleh Putri, di mana Angel itu tidak pernah melakukan hal-hal yang akan dilakukan oleh Putri. Apa emang yang ingin kamu lakukan Put? Untuk siapa yang ingin kamu lakukan mati secara perlahan itu Put?
Tanya Angel kepada Putri penuh dengan rasa penasaran itu. Ada deh, pokoknya nanti kamu tahu sendiri kalau kita sudah berangkat ke rumahnya Mbah Dukun itu, jawab Putri dengan singkat dan jelas padat itu. Waktu pun berlalu dengan cepat hingga akhirnya waktu sore pun telah tiba. Itu artinya jam kerja mereka berdua alias Putri dan Angel pun telah usai. Putri dan Angel langsung bergegas merapikan tempat kerjanya dan melangkahkan kaki meninggalkan tempat kerja itu menuju sebuah parkiran kendaraan yang ada di restoran itu. Tidak lama kemudian, setelah mereka itu sampai di tempat parkiran itu, Putri membuka ponselnya dan membuka sebuah aplikasi taksi online. Tidak lama kemudian setelah Putri itu memesan taksi online, akhirnya mobil taksi online itu pun tiba di depan mereka berdua. Putri dan Angel pun masuk ke dalam mobil taksi itu. Waktu demi waktu pun berlalu hingga akhirnya kurang lebih hampir 1 jam lamanya Putri dan Angel menaiki sebuah taksi online itu. Akhirnya mereka berdua itu pun sampai di sebuah desa yang ada di daerah Jawa Barat. Setelah mobil taksi itu berhenti dan terparkir, Putri dan Angel pun langsung turun dari mobil itu. Setelah mereka berdua itu turun, mereka berdua itu pun langsung melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki kecil. Kurang lebih hampir 500 meter lamanya mereka itu berjalan. Akhirnya mereka itu pun sampai di sebuah gang, di mana gang yang akan ia lalui itu jalannya cukup lumayan besar, cukup untuk melewati sebuah mobil, apalagi motor. Disinilah Putri dan Angel pun berniatan untuk menggunakan jasa ojek. Tidak lama kemudian setelah Putri memasuki gang itu, terlihat ada sebuah gapura yang di situ ada sosok seseorang ojek menunggu pelanggan datang. Tanpa basa-basi, Putri dan Angel itu pun langsung memesan dan menaiki ojek itu untuk minta diantarkan di sebuah desa yang ia tuju. Selama perjalanan yang diantarkan oleh tukang ojek itu, Putri pun bertanya kepada tukang ojek itu, harapan Putri tukang ojek itu tahu keberadaan rumah Mbah Dukun itu. "Pak, maaf, Bapak tahu nggak rumahnya Mbah Wiro?" tanya Putri penuh penasaran sambil digonceng sepeda motor itu. "Oh, rumah Mbah Wiro? Ya tahu toh, terkenal itu Mbak. Emang Mbak mau kemana? Emang Mbak mau ngapain di tempat Mbah Wiro?" tanya ojek itu sambil fokus menatap ke arah jalan. "Gak apa-apa Pak, cuma nanya aja." "Ya sudah Pak, lanjutkan perjalanan," jawab Putri dengan singkat itu. Setelah kurang lebih hampir 15 menit lamanya, tukang ojek itu pun menyampaikan kepada Putri bahwa sebentar lagi mereka akan sampai di rumah Mbah Wiro. Kurang lebih hampir jarak 100 meter, terlihat sebuah rumah yang sangat sederhana, yang temboknya terbuat dari anyaman bambu itu. "Mbak, bentar lagi kita sampai, itu rumahnya yang terbuat dari anyaman bambu," ucap dari tukang ojek itu. Dan aku pun tak menghiraukan apa yang disampaikan oleh tukang ojek itu, karena aku sangat ingin sekali segera sampai di rumah Mbah Wiro itu. Sesampainya di rumah itu, akhirnya kami berdua itu pun langsung turun dari tukang ojek itu, langsung melangkahkan kaki menuju ke rumah yang sederhana itu. Setelah melangkahkan kaki dan akhirnya kami berdua itu sampai di depan pintu, kami berdua itu pun mengetuk-ngetuk pintu sambil mengucapkan salam. Tidak lama kemudian setelah kami berdua itu mengucapkan salam, terdengar salam balik dari balik pintu itu terdengar. Dan tidak lama kemudian pintu itu pun mulai terbuka secara perlahan-lahan. Setelah pintu mulai terbuka secara perlahan-lahan, terlihat sosok seseorang pria paruh baya yang berusia sekitar 55 tahun. Berambut putih, menggunakan kemeja serta bawahan sarung, berjalan sambil memegangi daun pintu. Ada tamu toh. Silakan Mbak, masuk Mbak. Langsung duduk saja ya," ucap Mbah Wiro, memperkenankan kami berdua itu masuk sembari tangannya menyodorkan ke arah kursi yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, aku pun langsung duduk bersama Angel.
Dan setelah kami berdua itu duduk, Mbah Wiro itu berjalan kaki menuju ke arah dapur. Ya tentu mungkin Mbah Wiro di belakang itu membuatkan berupa minuman dan makanan untuk sesajian kami berdua. Tidak lama kemudian setelah Mbah Wiro itu ke belakang, akhirnya Mbah Wiro itu pun terlihat berjalan menemui kami sambil membawa sebuah nampan yang berisikan 2 buah gelas yang berisikan air putih dan 1 piring yang berisikan semangka yang telah diiris-iris. Tidak lama kemudian setelah Mbah Wiro itu berjalan kaki, akhirnya Mbah Wiro itu pun sampai dan meletakkan nampan yang berisikan sesajian itu. Kurang lebih hampir 10 menit lamanya, Putri dan Angel itu pun berbicara ataupun ngobrol-ngobrol bersama Mbah Wiro. Selama obrolan, akhirnya Putri itu pun langsung menanyakan maksud dan tujuannya kedatangan di tempat Mbah Wiro itu. "Mbah, punten, saya kesini ada niat tertentu Mbah, mau minta tolong sama Mbah." "Oh gitu, kira-kira mau minta tolong apa nak?" jawab Mbah Wiro itu dengan penuh lemah lembut. "Gini loh Mbah, aku mau minta tolong sama Mbah. Aku minta tolong agar salah seorang yang aku tuju dan saya maksud itu jatuh sakit secara perlahan-lahan dan mati secara mengenaskan Mbah," ucap Putri sambil gemetar menyampaikan apa maksud tujuan kepada Mbah Wiro itu. Mbah Wiro itu hanya terdiam dan termangu menatap ke arah Putri. Tidak lama kemudian Mbah Wiro itu pun menjawab apa pertanyaan yang dilontarkan oleh Putri. "Loh, kok bisa? Emang apa masalah yang sedang kamu lakukan nak, sampai-sampai kamu mempunyai dendam seperti itu?" jawab Mbah Wiro sambil menghidupkan sebatang rokok. "Panjang Mbah ceritanya. Aku tuh kalau mengingat masa laluku itu sangat-sangat sedih Mbah. Dendamku semakin membara. Dimana beberapa tahun yang lalu ketika saya masih sekolah SMA, saya itu dihamili oleh seorang pria. Dan pria itu tidak bertanggung jawab dan sampai saat ini. Setelah kejadian itu adik saya meninggal kecelakaan. Dan ibu saya Mbah itu menjadi orang gila Mbah. Saya mau minta tolong sama Mbah Wiro agar membalaskan semua dendam-dendamku ini Mbah," jawab Putri yang sedikit meneteskan air mata yang membasahi pipinya. Tanpa menjawab pertanyaan dari Putri, Mbah Wiro itu pun langsung berdiri dan melangkahkan kaki menuju ke sebuah kamar, di mana kamar itu langsung ditutup oleh Mbah Wiro. Jadi Putri dan Angel di waktu itu tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Mbah Wiro. Kurang lebih hampir 30 menit lamanya Mbah Wiro itu berada di dalam kamar. Mbah Wiro itu pun akhirnya mulai terlihat dan kemudian Mbah Wiro itu langsung menghampiri Putri dan Angel. Setelah Mbah Wiro itu duduk, Mbah Wiro itu pun menyampaikan pesan-pesan kepada Putri. "Ini gini nak, saya itu merasa kasihan betul sama kamu. Ya mungkin ini adalah masa lalu yang sangat pahit bagi kamu. Kalau masalah dendam yang ingin kamu balaskan, Mbah ini siap untuk menolongmu. Cuman semua itu ada resikonya. Jadi ada sebab pasti ada akibat nak," tutur dari Mbah Wiro itu. "Apa Mbah sebab akibatnya ketika saya itu menjalani sebuah ritual yang akan dilakukan ini Mbah?" "Ya sebabnya itu nanti pasti kamu akan merasakan nak, hidup kamu itu tidak akan merasa tenang. Walaupun tujuan dari kamu itu terlaksana, kehidupan kamu berdua, khususnya kehidupan kamu nak Putri, kamu tidak akan merasakan kebahagiaan seumur hidup. Kamu pasti akan dihantui rasa takut dan rasa bersalah. Selain itu, yang tidak pernah kamu inginkan itu pasti terjadi, yaitu kesulitan demi kesulitan pasti akan kamu rasakan dalam kehidupanmu," jawab Mbah Wiro itu. Namun Putri tetap bersikukuh untuk melakukan dendam terhadap seorang pria yang bernama Joko. Mbah Wiro pun kembali menasehati Putri agar tidak melakukan dendamnya itu, alias membuat orang itu sakit dan mati mengenaskan.
Di situ karena rayuan-rasuan dan nasihat oleh Mbah Wiro terhadap Putri, akhirnya Putri pun luluh dan meneteskan air mata dan menangis. Disitulah Putri membatalkan niatnya untuk membalaskan dendam, di mana Mbah Wiro memang terkenal menjadi sosok seseorang dukun yang sakti mandraguna. Banyak sekali orang-orang yang meminta pertolongan terhadapnya, baik yang meminta tolong akan kesehatan, meminta tolong tentang masalah percintaan, bahkan ada pula yang meminta tolong tentang masalah susuk pemikat, seperti halnya Angel yang meminta tolong terhadap Mbah Wiro. Namun permintaan tolong Putri terhadap Mbah Wiro ini, Mbah Wiro tak siap untuk melakukan karena resikonya terlalu besar yang akan ia dapatkan. Disinilah Putri berubah pikiran yang tadinya ingin membalaskan dendam terhadap Joko. Namun setelah dinasehati oleh Mbah Wiro, Putri pun berniatan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi untuk masa depan. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu hingga saatnya yang tadinya prinsip dari Putri itu tidak ingin menikah dengan seorang laki-laki. Di sini Putri menginginkan untuk menikah dengan sosok seorang laki-laki. Ya tentu karena rasa trauma yang ia rasakan itu benar-benar ia takut akan menjalani sebuah rumah tangga. Yang ditakutkan Putri ketika Putri menikah dengan seorang laki-laki, laki-laki itu tak jauh dengan Joko alias sang penipu ulung. Namun semua itu dihilangkan oleh Putri, hingga akhirnya Putri pun memperbaiki kehidupannya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya Putri pun menikah dengan sosok seorang pria yang bernama Andika. Setelah Putri itu menjalani sebuah pernikahan dan menjadi sebuah rumah tangga kecil, kehidupan antara Putri dan Andika itu semakin baik hari demi hari ia lewati. Hingga akhirnya kehidupan mereka benar-benar bahagia dan harmonis. Selain kehidupan mereka bahagia karena berkecukupan dengan harta, mereka berdua sudah dikaruniai 2 orang anak atas pernikahan Andika dengan Putri, alias sekarang mereka berdua sudah mempunyai 3 orang anak. Disinilah kehidupan Putri mulai membaik. Dendam yang tadinya membara hilang seketika bagaikan air mengalir begitu deras di aliran sungai yang begitu jernih. Selesai. Ya, inilah cerita yang disampaikan teman kita ya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.